dengan Kak Ona bersama Kak Novi. Kita akan mulai ibadah. Sebelum itu, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, saat ini kita mau memulai ibadah kita saat ini. Tuhan, biarlah Engkau berikan kami hikmat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lawat setiap adik-adik kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan diri mereka Tuhan, sehingga mereka serius Tuhan untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, adik-adik semua, sebelum masuk dalam ibadah, kita semua akan berdoa, doa angel prayer, doa Bapa kami, dan menghafal 10 perintah Allah. Angel prayer. In the name of the Lord, the God of Israel, Michael on my right, Gabriel on my left, Uriel before me, Raphael behind me, and above of my head, Shekinah glory. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hore!
semua hebat ya. Nah, tadi kan adik-adik sudah doa angel prayer, doa Bapa kami, dan 10 perintah Allah. Untuk selanjutnya apa ya Kak Novi? Apa ya Kak Una? Untuk itu kita akan mau masuk dalam puji-pujian dan penyembahan. Are you ready? Ready! Siap! Untuk itu Kak Ona menjemput semuanya berdiri dan mau masuk dalam puji-pujian dan penyembahan. Shalom adik-adik semuanya. Ya kakak-kakak, shalom juga kakak-kakak. Wah, pastinya pagi ini kalian dalam keadaan sehat dan luar biasa. Amin. Oke. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau beribadah, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami gairah yang baru, berikan kami semangat yang baru, untuk kami tetap sukacita di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap katakan, Amin. Siapa di sini yang pernah mengalami mukjizat Tuhan? Kakak-kakak pernah ya? Pernah! Nah, ada mukjizat Tuhan. Kalau kita mau mengalami mukjizat Tuhan, kita harus apa? Taat, kita harus setia, kita harus semangat saat memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Siap kakak-kakak? Siap! Adik-adik juga siap ya? Semuanya semangat, bangkit berdiri semuanya. Ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Amin. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok Dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita Caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Tunggu dulu kak. Kalau menurutnya kakak, adik-adik di rumah ini semangat nggak ya? Pasti semangat ya. Kalau semangat semuanya berdiri, ikuti gerakan kakak-kakak di sini ya. Ya, ikutin. Ya, semua ikutin gerakan kakak ya. Ikuti gerakan Kak Christine, Kak Ona, Kak Novi, dan Kak Yudi, dan Kak Abel yang main musik. Oke, siap ya? Oke. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Amin. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Yeay! Wah, luar biasa. Oke, kita masih mau muji nama Tuhan ya. Lebih semangat lagi. Ayo Kak Beng. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bangku. Sekali lagi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bangku. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. 5 roti dan 1.000 orang, sisa 12 bangku. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bangku. Sekali lagi. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bangku. Dari awal ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bangku. Sekali lagi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bangku. Hai dengarlah. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bangku. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bangku. Langsung. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Sekali
lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, di kiri di kanan kau ada. Kiri di Kiri kau ada, di atas, di atas dan di bawah kau ada. di suka, Di surga kau ada, di duka, di duka pun kau ada. Atas engkaulah Yesusku. Sekali lagi ku daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. turun. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri, Di kiri kau ada, di atas, kau, di bawah kau ada, di suka, di surga kau ada, di duka, di duka pun kau ada. Sebab Kaulah Yesusku. Di kanan, di kanan kau ada, di kiri, di kiri kau di ada, atas kan, di bawah kau ada. Di suka, di surga kau ada, di duka pun kau ada. sebab Kaulah Yesusku. Sebab Kaulah Yesusku. Sebab Kaulah Yesusku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu ada di saat kita susah, di saat kita senang. Tuhan Yesus selalu ada. Amin kakak-kakak. Amin. Amin juga untuk adik-adik. Amin. Yeah. Kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan lebih lagi. Adik-adik semuanya duduk yang manis. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Semua duduk yang manis, tidak boleh lari sana sini, tidak boleh ngobrol, semuanya duduk manis, lipat tangannya, ikutin kakak-kakak di sini. Kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah
kasih, terima kasih. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari ada diangkat tangan semuanya, kita nyanyikan lagi. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada Nah, adik-adik semua hebat-hebat ya Kak Novi. Iya, hebat-hebat banget Kak Ona. Selanjutnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Apa tema hari ini ya Kak Novi? 5 roti dan 2 ikan. Nah, temanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik semua harus duduk yang tenang, karena firman Tuhan ini pasti adik-adik semua nanti kaget. Nah, kenapa ya Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Padahal hanya 5 roti dan 2 ikan loh. Nah, adik-adik, ayo duduk yang tenang. Ayo. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kakak minta semuanya duduk dengan manis,
lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, saat ini kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Bila Tuhan memberkati kami, memberkati adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, buka telinga mereka Tuhan, sehingga boleh mereka mendengar dengan baik Tuhan, dan bahkan mereka bisa mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Berkati bibir mulut hamba untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita selanjutnya, kita terlebih dahulu membuka dari kitab kita dari Markus 6 ayat 33 sampai 35. Nah, mari adik-adik di rumah sudah siap Alkitabnya? Mari kita sama-sama baca firman supaya kita mengerti firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota di tempat itu, sehingga mereka mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan." Dan di desa-desa itu, di kampung-kampung di sekitarnya. Tetapi jawab, "Kamu harus memberi mereka makan." Jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Nah, seperti judulnya pada hari ini, tema firman kita yaitu 5 roti dan 2 ikan. Kakak percaya bahwa adik-adik sudah sering mendengarkan cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Apa ya 5 roti dan 2 ikan itu ya? Nah, mari kita mendengarkan firman Tuhan saat ini. Suatu ketika, rasul-rasul ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia pulang dari pelayanan setelah Tuhan Yesus mengutus mereka untuk pergi pelayanan. Mereka pergi melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Kemudian mereka datang kembali kepada Tuhan Yesus dan melaporkan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, kemudian mereka pasti sudah capek, sudah lelah. Nah, Tuhan Yesus tahu adik-adik isi hati mereka. Tahu bahwa mereka itu sudah capek. Kemudian Tuhan Yesus mengajak mereka untuk pergi beristirahat. Nah, diajak Tuhan Yesus mengajak mereka untuk pergi beristirahat di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian orang, supaya mereka boleh beristirahat. Nah, tetapi adik-adik, sebelum mereka berangkat, ternyata orang-orang banyak yang sedang mengikuti mereka ternyata melihat bahwa
Tuhan Yesus ingin pergi ke sesuatu tempat. Nah, setelah Tuhan Yesus berangkat dengan sebuah perahu, melalui perahu. Kemudian mereka ternyata melihatnya. Mereka melihatnya dan mengikuti. Mereka lewat, tapi mereka mengambil jalan lewat darat. Mereka mengambil jalan lewat darat supaya mungkin mereka cepat sampai mendahului Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, ketika Tuhan Yesus sampai di sebuah tempat itu, ternyata di sana sudah banyak orang yang menunggu-nunggu di sana. Sudah banyak, bukan hanya 1-2 orang adik-adik, tetapi banyak sekali orang-orang yang mengikuti. Mereka seperti Tuhan melihat mereka seperti domba. Seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memiliki belas kasihan kepada mereka. Tuhan Yesus merasa kasihan sama mereka. Kemudian Tuhan Yesus mengajar mereka, dan setelah itu mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit. Karena pasti banyak di antara mereka yang sakit, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Karena mereka benar-benar membutuhkan Tuhan Yesus. Mereka suka berkumpul dengan Tuhan Yesus karena pasti bukan hanya mujizatnya adik-adik yang mereka tunggu-tunggu, tapi lebih daripada itu mereka senang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baik. Ya, Tuhan Yesus itu amat baik. Dan dia sanggup melakukan apapun yang dia mau. Nah, menjelang malam adik-adik, murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus. Karena tempat itu adalah tempat yang sepi. Murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus mengatakan bahwa suruhlah orang itu pergi untuk mencari makanan. Karena tempat ini sepi dan sudah malam. Tapi apa kata Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus malah berkata, kamu harus memberi mereka makan. Wah, sungguh luar biasa adik-adik ya. Bukannya Tuhan Yesus menyetujui saran mereka, malah mereka mengatakan, beri mereka makan, kamu harus memberi mereka makan. Pasti murid-muridnya saat itu berpikir, dari mana ya kita mengambil makanan? Di mana kita harus membeli makanan di tempat yang sepi ini? Tuhan menyuruh kita untuk memberi makan, dari mana ya? Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat. Wah, padahal ini mungkin Tuhan Yesus menguji hati mereka. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, kemudian Yesus berkata lagi, berapa roti yang ada pada kamu? Periksalah. Wah, setelah itu adik-adik, ada murid-murid Tuhan Yesus yang memeriksa. Apakah ada makanan di antara mereka? Tiba-tiba adik-adik, ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Pasti kakak percaya bahwa ini adalah bekal yang diberikan sama papa mamanya. Nah, luar biasa adik-adik. Ada anak yang kecil ini ternyata dia rela memberikan rotinya itu dan ikannya itu kepada Tuhan Yesus. Dia rela memberikan, dia tidak pelit adik-adik. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus menerima roti dan ikan itu. Kemudian Tuhan Yesus menengadah ke langit dan bersyukur. Habis itu baru Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itu. Tuhan Yesus tidak membagikan begitu aja rotinya itu dengan ikannya, tetapi terlebih dahulu dia
mengucap syukur. Begitupun dengan kita, ketika kita menerima sesuatu dari orang lain, kita harus ngapain? Mengucap syukur. Nah, kemudian Tuhan Yesus memerintahkan untuk mereka duduk, berkumpul, berkelompok-kelompok. Setelah itu mereka dibagi-bagikan. Dan ajaibnya adik-adik luar biasa. 5 roti dan 2 ikan tadi itu, sisanya setelah dimakan dengan kenyang oleh banyak orang, jumlah orang itu 5.000. Wow, sungguh luar biasa ya. Itu belum termasuk perempuan dan belum termasuk anak-anak loh adik-adik. Itu baru laki-laki. Nah, tapi kenyataannya sisanya ada 12 bakul. Sisanya ada 12 bakul. Luar biasa ya. Luar biasa Tuhan kita sungguh melakukan perkara-perkara yang besar. Itu tidak masuk akal bagi mereka. Tidak pernah dipikirkan oleh mereka bahwa Tuhan bisa memberi makan kepada orang sebanyak itu, bahkan di antara murid-muridnya sendiri, adik-adik yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tidak pernah berpikir seperti itu bahwa Tuhan Yesus akan memberi makan 5.000 orang. Tapi itulah kenyataannya ya. Itulah kenyataannya, yang tersisa 12 bakul. Nah, apa yang kita dapat belajar, apa yang kita bisa belajar yang diajarkan Tuhan Yesus dari firman-Nya ini adik-adik ya. Pertama, kalau adik-adik bawa pulpen dan buku tulis harus dicatat ya. Pertama yaitu kepedulian. Ya, Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus mengajar kita untuk peduli kepada sesama. Kemudian 2, berbagi. Kita harus berbagi kepada sesama. Dan kita harus memiliki iman. Belajar percaya sama Tuhan Yesus. Terus terakhir, kita harus bersyukur. Nah, adik-adik harus bersyukur apapun yang Tuhan berikan kepada kita, apapun yang kita terima, kita harus terlebih dahulu bersyukur. Bersyukur kepada siapa adik-adik? Bersyukur kepada Tuhan yang selalu mencukupkan setiap kebutuhan kita. Sekarang kakak sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi sebelum kita berakhir, kakak mau kasih ayat hafalan dulu ya, yaitu di Matius 6 ayat 33. Bunyinya seperti ini ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, kakak harap adik-adik bisa menghafal firman Tuhan ini dan bisa menghidupi dalam setiap hari ya, sehingga adik-adik bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang manis, anak-anak yang menyukakan mama dan papanya. Saat ini kita akan tutup firman, kita doa bersama-sama, kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan kami berhamba berdoa supaya anak-anak yang mendengarkan saat ini beribadah bersama-sama dengan kami, Tuhan memberkati. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan lindungi mereka, dan biarlah firman-Mu yang disampaikan ini Tuhan, mereka boleh belajar menghidupi firman-Mu Tuhan, belajar bersyukur, belajar peduli, belajar berbagi kepada teman-temannya, bahkan belajar percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu yang kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sampai di sini dulu pertemuan kita adik-adik. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita sudah selesai dengar firman Tuhan. Tiba waktunya kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita lipat tangan bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta. Tuhan Yesus memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh dilindungi dari segala macam mara bahaya.
Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintahan tertinggi kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang memimpin negara ini. Tuhan berikan hikmat dan kesehatan yang sempurna. Berikan juga Tuhan kepada TNI dan Polri Tuhan, untuk menjaga keutuhan negara ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dan menjagai mereka serta keluarga mereka. Tuhan menjagai dan memberkati. Kami berdoa juga bagi para medis Tuhan, dokter dan seluruh perawat dan relawan yang ada di garis depan untuk menangani COVID-19. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan berikan senantiasa mereka kesembuhan dan kesehatan buat para medis, kesehatan yang sempurna, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Juga yang terpapar COVID-19 Tuhan, kiranya Tuhan tolong, jamah sembuhkan semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna melindungi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, supaya tetap mengikuti protokol kesehatan di negeri ini, supaya mereka juga terlindungi dari semua virus yang ada. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan lindungi, Tuhan memberkati negara ini. Kami berdoa di mana kami tinggal, di mana kami berada saat ini, kami berdoa untuk lingkungan kami, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi kesaksian bagi mereka. Kami berdoa juga buat ekonomi Indonesia. Tuhan, kami berdoa waktu-waktu ini Tuhan, saat ini Tuhan, ekonomi negara kami berdoa pulihkan Tuhan, supaya bangsa kami boleh bekerja kembali, boleh melakukan tugas seperti biasanya. Dan Tuhan, kami berdoa Indonesia akan lebih baik dari hari-hari yang lalu, dari tahun-tahun yang lalu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati para orang-orang yang memimpin bangsa ini Tuhan, berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Mujizat Tuhan masih ada. Dan hari ini Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua sudah mendengar firman Tuhan dari Kak Marta loh. Apa judul temannya ya Kak Novi? 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus itu paling baik ya adik-adik. Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Padahal cuma 5 roti dan 2 ikan loh. Tuhan Yesus itu memberikan mujizat buat 5.000 orang. Sekarang Kak Novi ada ayat hafalan loh. Itu terdapat di mana ya Kak Novi? Di Matius 6 ayat 33. Untuk itu mari kita ucapkan bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah adik-adik, barusan kita mendengarkan firman Tuhan tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah adik-adik, di dalam firman Tuhan ini berkata bahwa kita harus berbagi, kita harus bersyukur, kita harus peduli, dan juga kita harus penuh percaya buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik semua, tadi Kak Marta sudah bilang kita harus berbagi dan kita harus punya iman. Dan adik-adik tidak boleh tidak boleh pelit dengan teman. Tuhan Yesus sudah bilang harus berbagi bersama agar hubungan kita itu semakin baik. Nah adik-adik semua, hari ini kita akan doa penutup. Untuk itu semua duduk tenang dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan. Saat ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Saat ini kita sudah puji-pujian, penyembahan, dan tiba saatnya Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan
roh kepintaran, roh akal budi, roh pengertian bagi adik-adik semua yang ada di rumah, agar mereka mau taat, agar mereka mau berbagi bersama, dan mereka saling percaya. Tuhan Yesus memberikan segalanya untuk mereka, dan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan adik-adik semua, jangan lupa untuk minggu depan mengikuti ibadah gereja online bersama kakak-kakak gereja anak Cornerstone. Dan itu Tuhan Yesus memberkati. Dah.